Perkenalkan, nama saya Fitriyanti dari SMP Negeri 1 Bumiayu, mahasiswa PWG dalam jabatan kategori 1 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini tanggal 6 Oktober 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Saya mohon kepada Bapak Ibu dosen pembimbing untuk memberikan arahan, bimbingan pada video yang saya buat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat terus ya. Hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, melanjutkan dari kemarin. Tapi sebelum kita melanjutkan materi pelajaran, terlebih dahulu berdoa, ya. Silakan siapa yang memimpin untuk berdoa, ya. Silakan, Firman. Siap, berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelumnya saya absensi dulu ya hari ini ya. Tadi sepertinya ada bangku kosong yang tidak ada penghuninya. Ada apa ini yang tidak masuk, siapa ya? Siapa yang tidak masuk? Dari kemana? Oh, ada kegiatan OSIS yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian siapa lagi? Oh iya. Jadi ada 3 anak yang tidak masuk ya? Oh iya, satu lagi. Dia kenapa? Sakit lagi? Sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit akan cepat sehat kembali dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Gitu ya. Tapi sebelum nanti kita pelajaran biar semangat, saya akan memutarkan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Sudah sering dengar kan ya? Sudah hafal ya? Tapi nanti diiringi musik biar lebih mudah. Gitu ya. Nanti kalian persilakan berdiri terlebih dahulu. Berikan materinya. Silakan dibuka buku paketnya. Alat tulisnya disiapkan ya semuanya ya. Alat tulisnya, buku paketnya, kemudian materi ajar yang sudah saya berikan dibuka. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa ya Mas? Iya, pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi sebelumnya saya flashback dulu ke materi yang kemarin, ya. Kemarin kita sudah membicarakan tentang makna pembukaannya, ya. Makna pembukaan alinea pertama, kemudian alinea kedua, ketiga, dan keempat. Semuanya sudah
ya. Nah ini kelanjutannya. Setelah membahas maknanya, kita akan membahas pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran itu adalah ide utama atau gagasan utama, ya kan? Kalau pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti adalah gambaran suasana kebatinan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan menjadi landasan dasar bagi cita-cita hukum nasional di Indonesia. Ya, jadi nanti kita akan bahas satu persatu pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah ya sekilas tentang materi yang akan kita bahas sekarang ini, ya. Selanjutnya adalah akan saya tanyakan dulu, yaitu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Yang dibahas adalah pokok-pokok pikirannya, karena kemarin sudah maknanya. Sekarang bagian yang kedua, yaitu tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuannya yang akan hari ini yang akan kita capai hari ini adalah satu, menjelaskan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Ya, kemudian yang kedua, coba dibacakan. Siapa yang mau berani membacakan dengan suara keras? Iya. Yang kedua, bacakan. Membedakan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Dengan tepat, membedakan yang kedua. Kemudian yang ketiga siapa lagi? Mbak, dengan suara keras, nomor 3. Ya, menerapkan. Kemudian yang keempat, siapa lagi yang membacakan belakang? Putra dengan suara keras? Ya? Iya. Analisis pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Ya, menganalisis ya. Kemudian yang kelima ini adalah tugas kalian nanti dalam pembelajaran kali ini adalah mempresentasikan dan menyajikan hasil telaah tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau kita tujuan ini kalau kita buat pertanyaan nomor 1 jadi pertanyaan apa seperti apa? Kalau jadi pertanyaan pokok pikiran pembukaan negara Republik Indonesia. Iya, yang ketiga siapa lagi yang mau coba? Silakan. Sebutkan contoh penerapan pokok pikiran. Yang keempat, menganalisis dan seterusnya. Jadi kalimat pertanyaan menjadi seperti apa? Analisislah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang. Iya, nah. Kemudian yang kelima tidak dalam kalimat ini adalah nanti yang kita akan hari ini yang tadi kalian buat kalimat itu. Itulah yang nanti akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, nah materinya ini sekilas tadi sudah saya jelaskan. Materi yang pertama yaitu pokok pikiran pertamanya. Kemudian pokok pikiran yang video yang berkaitan dengan pokok pikiran yang keempat tadi, ya, yang jadi permasalahan yang nanti akan kalian bahas. Oh betul. Ya, kita lihat dulu videonya. Pada kubu pelajar sekolah menengah pertama SMP melakukan tawuran di kampung Karaletak RT 02 RW 06 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Rabu siang.
sejumlah pelajar dari dua sekolah yang berbeda dilibatkan oleh warga sekitar yang gerak terhadap para pelajar tersebut. Sejumlah pelajar yang melakukan hubungan dilakukan warga. Nah, itu tadi ada dua buah video yang berkaitan dengan materinya ya. Ada 4 pokok pikiran, ada 2 contoh permasalahan di sini ya. Sekarang pembagian kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah saya bagi ya. Di sini nanti akan ada permasalahan-permasalahan yang nanti akan kalian bahas. Kelompok 5, kelompok 6. Ya, silakan dibuka. Cara mengisinya bagaimana ya? Bareng-bareng ya. Lembaga peserta didik tujuan pembelajarannya tadi sudah. Kemudian yang kedua adalah petunjuk mengerjakannya. Yang pertama, yang pertama menyiapkan alat tulis terlebih dahulu untuk mengerjakan LKPD. Sudah ada semua? Kemudian yang kedua, sudah? Sudah. Sama pertanyaannya kan? Oke. Kemudian selanjutnya 845, di mana pokok pikiran pertama ini adalah pokok pikiran tentang contohnya adalah permasalahan tentang konflik sempit. Nanti kalian baca konflik tersebut, kemudian kalian buat pertanyaannya, tulis di kolomnya yang kedua. Yang ada 2 itu yang bagian atas untuk menuliskan pertanyaannya, yang kolom kedua di bawahnya untuk menuliskan jawabannya. Masih ingat kalau membuat pertanyaan dengan catatannya apa ya? Nah itu, jadi kalau membuat pertanyaan harus seperti itu. Kalau pikiran yang pertama, coba angkat 1 dapat berapa pertanyaan? Berapa? Ayo, pikiran 1 tambah. Kelompok 2 berapa pertanyaan? Kelompok pikiran pertama 3. Kelompok 3 hebat. Kelompok 5 4. Sementara berarti kelompok 3 yang pertanyaannya sampai 7 hebat. Oke. Ya, nanti memperkenalkan kelompoknya saya di kelompok 1 dengan menjaga siapa akan mempresentasikan pokok pikiran yang pertama misalnya. Gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang presentasi per kelompok maju ke depan. Ya. Yang maju kelompok berapa tuh? 1. Maju ke depan semuanya. Ya, yang lain ini kelompok 1 akan membahas permasalahan yang pertama. Permasalahannya apa ya? Tentang apa? Yang pertama adalah tentang konflik yang pernah terjadi di Sampit di Kalimantan. Ya, ini nanti akan dibacakan, kalian dengarkan, kemudian kalian memberi
Misalkan bocah SD sebenarnya dari SN. Di sini saya akan mempertanyakan dan jawaban tentang apa yang menyebabkan terjadinya konflik sempit. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kelompok sempit, gitu ya? Ya pertanyaannya? Ya. Jawabannya bagaimana? Adanya persaingan ekonomi awal mendatang yaitu Madura menguasai perekonomian di Kalimantan. Ya, ini jawaban kelompok 1, dengarkan ya. Jawabannya, karena apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Penyebabnya ternyata menurut kelompok 1 itu adalah karena faktor ekonomi, yaitu orang-orang Madura menguasai perekonomian di sana, gitu. Sehingga terjadi konflik sempit karena ada ketimpangan ekonomi, gitu ya. Oke. Coba kelompok yang lain, kalian juga sudah baca. Apakah benar penyebab dari terjadinya konflik sempit itu karena faktor ekonomi? Angkat tangannya. Ya Bu, saya setuju. Begitu ada atau yang berpendapat lain, silakan angkat tangannya. Ayo. Oh, yang belakang. Ya, silakan. Menurut kelompok berapa ya? 5. Iya, bagaimana? Setuju dengan pendapatnya yang di depan ini? Ya Bu, setuju. Karena apa ya tadi ya? Karena adanya persaingan ekonomi, kaum pendatang dari Madura menguasai perekonomian di Kalimantan. Oh iya, karena kaum pendatang lebih menguasai perekonomian, ya, sehingga timbul ketimpangan. Nah, itu yang pertama, sehingga menyebabkan terjadinya konflik. Nah, itu pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ya. Siapa yang terlibat dalam konflik sempit? Yang terlibat suku Dayak asli dan transmigran asal Madura. Berarti ada 2 ya? 1, Suku Dayak asli 2. dan transmigran asal Madura. Oh iya, menurut kelompok di depan, siapa saja yang terlibat dalam konflik itu? Yaitu orang mana saja tadi? Orang suku Dayak asli, berarti penduduk aslinya dengan penduduk pendatang, yaitu yang berasal dari Madura. Coba kelompok yang lain, apa benar? Jawabannya itu kelompok berapa ya belakang ya? 4. Bagaimana menurut kelompok 4? Benar, memang itu. Iya. Oke, yang lain sama? Oh, ternyata sama. Betul. Berarti betul ya jawabannya ya? Ya. Sekarang adalah pertanyaan yang ketiga. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut agar tidak terjadi lagi. Upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi konflik yaitu mengembangkan rasa toleransi, kerjasama, saling menghargai dan toleransi, Mengembangkan rasa toleransi 1, 2, kerjasama 3, saling menghargai dan menghormati. saling menghargai dan saling menghormati. Ya, konflik tadi terjadi karena tadi sudah dijelaskan. Kemudian apa sih upayanya agar tidak terjadi konflik? Tadi temanmu menyampaikan ada berapa? Ada 3. Nah, coba kelompok yang lain benar enggak upayanya biar tidak terjadi konflik? Menurut kelompok yang lain jawabannya bagaimana? Yang lain barangkali punya jawaban yang lain? Ya? Menjaga persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan. Ya, itu. Oke, sudah jawabannya itu. Berarti menurut kalian jawaban di kelompok pertama setuju? Sesuai dengan pendapat kalian sama? Sekarang pertanyaan yang keempat. Coba dengarkan ini yang keempat. Apa akibat dari konflik yang terjadi? Akibat konflik yang terjadi adalah kerugian harta benda dan korban manusia, adanya perpecahan dalam masyarakat. Iya. Akibat dari konflik terjadi. Satu-satu akibatnya. Akibat konflik sempit itu apa? Kerugian
kemudian harta benda. Kenapa kok jadi rugi? Karena ada kerusuhan. Kerusuhannya apa? Ada pembakaran rumah, kan kerugian namanya. Iya kan? Iya. Kerugian apa tadi? Harta benda. Kemudian kerugian apa lagi? Adanya perpecahan dalam masyarakat. Betul ya kalau ada konflik? Iya. Kamu berselisih paham dengan temanmu, maka kamu tidak akan saling menyapa, akan terjadi perpecahan. Setuju dengan jawaban temanmu yang di depan? Oh, setuju kata. Ya, setuju. Berarti tadi sudah selesai semuanya pertanyaannya dijawab ya. Silakan diakhiri. Salam. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Nanti kelompok 1 sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang pokok pikiran ketiga. Perkenalkan, nama saya Firsa Alfiani dari kelas 9E. Nama saya Hanaga Sofia Rahma. Nama saya Asnawaya Trista dari kelas 9E. Nama saya Firman Adam Hassani dari kelas 9E. Nama saya Baik Ampa Pinanggo dari 9E. Ya, langsung saja pertanyaan pertama kemudian jawaban. Ya. Pertanyaan pertama, mengapa terjadi konflik dalam tubuh DPD? Jawabannya adalah konflik terjadi karena adanya keputusan MK yang membatalkan tata tertib 1 tahun 2016 dan 2017 tentang masa jabatan 2,5. Jadi yang menjadi pertanyaan pada permasalahan yang ketiga menurut kelompok 3 tadi adalah mengapa terjadi konflik dalam tubuh DPD pada waktu rapat ya? Ya, itu mengapa? Jawabannya berarti kalau mengapa jawabannya karena ya. Jadi dijawab bagaimana? Konflik terjadi karena adanya keputusan MK yang membatalkan tata tertib nomor 1 tahun 2016 dan 2017 tentang masa jabatan 2,5 tahun. Iya, jadi adanya pembatalan keputusan MK Mahkamah Konstitusi. Terjadi kisruh akhirnya. Kemudian, bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3? Apakah betul bahwa konflik yang terjadi itu adalah karena pembatalan tata tertib yang sudah berlaku? Kelompok 5. Nah, bagaimana pendapat kelompok 5? Tadi sudah angkat tangan, ya? Ya, benar. Konfliknya terjadi karena adanya pembatalan tata Tertib. iya. Kemudian ada lagi kelompok yang lain berpendapat? Bagaimana kelompok berapa ya? Iya, bagaimana kelompok 4? Sama? Itu ya? Oke. Berarti kelompok 1 juga bagaimana pendapatnya? Sama? Oh sama, iya. Ya, berarti sama. Ya, temanmu menyetujui bahwa itu terjadi karena adanya pembatalan tata tertib sehingga menimbulkan konflik pada rapat itu. Ya, silakan. Pertanyaan ke Siapa yang terlibat dalam konflik tersebut? Jawabannya anggota DPD yang terbelah menjadi 2. ya. Siapa yang terlibat dalam konflik? Silakan kalian lihat gambar 3 itu sidang DPD. Nah, siapa yang terlibat? Siapa yang berkonflik saat itu? Di situ siapa tadi? Anggota DPD yang terbelah menjadi 2. Iya, anggota DPD yang terbelah menjadi yang terpecah menjadi 2 di situ yang kemudian menjadi konflik. Kemudian ditanyakan kepada teman-temanmu bagaimana jawabannya, setuju atau punya tanggapan yang lain? Setuju. Kelompok 1 juga setuju. Kelompok 2 berarti betul itu. Kita
yang dilakukan agar tidak terjadi konflik. Saling menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mau mengendalikan diri. Ya, menurut kelompok 3 ya, adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi perselisihan konflik. Tadi sudah ada 3 ya. Nah, silakan. Barangkali ada punya jawaban lain. Ya, silakan. Tenggang rasa. Ya, tenggang rasa ya. Kemudian jawaban yang lain. Temanmu sudah ada yang menambahkan. Agar tidak terjadi konflik, kita harus punya rasa tenggang rasa, betul ya? Kelompok yang lain. Ayo, ya? Iya. Ya? Menghargai hasil keputusan. Memang dalam musyawarah kalau sudah diputuskan harus ditaati ya. Oke. Sudah ditambahan 2 tadi. Satu tenggang rasa, yang satunya adalah menghargai. Iya, betul. Bagaimana itu? Betul, masuk nggak ke sini? Masuk. Masih ada pertanyaan lain? Ayo. Siapa anggota yang menilai sebagai baru? Osma, tanpa organ dan lain. Siapa saja anggota yang menilai 3 pimpinan baru? Jawabannya Osman, Rowata, Odang, dan lain-lain. Ya, tadi temanmu ada pertanyaan satu lagi itu ditambahi siapa yang apa tadi? Siapa saja anggota yang menilai Melerai. Menengahi. Oh, yang menengahi siapa saja? Ada berapa orang? 3. Iya, betul enggak? Silakan kalian lihat lagi kelompok yang lain. Yang menengahi siapa saja? Iya? Tadi siapa satu? Iya. Iya, betul. Ada 3 orang yang menengahi agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Ya, ada pertanyaan lagi? Oh, ada satu lagi. Dengarkan. Apa isi dari kertas kartu ukuran besar yang dibawa oleh 3 anggota pimpinan baru? Di dalam kertas kartu tersebut berisi kalimat protes dan penolakan. Iya, adanya protes dan penolakan kertas yang dibawa oleh mereka ya. Oke, lanjut lagi. Sudah. Temanmu tadi sudah menyampaikan berapa? 7 pertanyaan. Oh, 5 pertanyaan berkaitan dengan permasalahan yang ketiga ya. Intinya adalah membahas tentang bermusyawarah. Di sana konflik terjadi karena apa tadi? Karena iya, sehingga adanya putusan yang membatalkan tata tertib sehingga terjadi konflik. Kalau sudah terjadi konflik, harusnya yang bermusyawarah harus bisa mengendalikan diri, harus saling menghormati pendapat, kemudian tidak memaksakan pendapat. Ya, selesai. Oke. Ada yang mau bertanya atau menanggapi lagi sebelum temanmu duduk? Ada? Oh, nggak ada. Ya, sudah diakhiri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama tadi ya yang ada di RKPD. Silakan kalian lihat sekali lagi dari gambar yang pertama, yaitu tentang konflik sempit. Tadi sudah dijelaskan ya, ke depan temanmu mewakili menjelaskan tentang konflik sempit. Konflik sempit ini adalah konflik antar suku
yang terjadi di mana ya? Di Kalimantan tadi. Jadi kalau disimpulkan pada konflik sempit ini adalah konflik sempit terjadi karena adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang. Ya, terjadi karena apa? Dikaitkan dengan pokok pikiran pertama yang sudah kamu baca tadi. Apa? Karena kurang adanya itu tadi rasa persatuan dan kesatuan. Jadi timbul konflik. Ya, kemudian gambar yang kedua adalah pokok pikiran keadilan sosial. Permasalahannya yang terjadi adalah sanksi bagi pembuang sampah sembarangan di Citayam Fashion Week, ya kan? Nah, apa yang terjadi di sini? Iya, coba boleh mengapresiasikan apa yang menjadi bakatnya, tapi juga harus melaksanakan kewajiban, ya kan? Nah, berarti sesuai nggak dengan pokok pikiran yang kedua? Pokok pikiran kedua ini mengenai menjunjung tinggi, maksudnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Hak dilaksanakan, tetapi kewajiban juga tetap dilaksanakan. Silakan melaksanakan fashion show di daerah Citayam ya sana ya, tapi tetap menjaga kebersihan lingkungan. Yang terjadi di sana bagaimana? Apakah menjaga kebersihan lingkungan? Tidak. Nah, tuh. Jadi tidak sesuai ya. Ini adalah contoh-contoh permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pokok pikiran. Nah, sekarang kita simpulkan materi hari ini. Silakan untuk pokok pikiran ya. Pokok pikiran yang pertama, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pokok pikiran yang pertama? Ya, yang jelas. Menyatakan bahwa negara Indonesia mengakui Indonesia dan seluruh umat tanah Indonesia telah berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tadi dibacakan kamu dengar apa tadi dibacakan? Bahwa iya, itu sila berapa? Ketiga. Itu pokok pikirannya? Iya. Kemudian sekarang pokok pikiran yang kedua apa? Yang siapa yang bisa menyimpulkan lagi satu? Oh, ada lagi ya. Silakan. Menyatakan bahwa negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Iya. Pokok pikiran yang kedua mencerminkan sila ke-5 tadi ya. Kemudian pokok pikiran yang ketiga, ya siapa lagi? Sudah. Siapa lagi? Kelompok yang lain ya. Iya. Negara berdasarkan atas kedaulatan rakyat, berdasarkan permusyawaratan perwakilan, perwujudan sila ke-4. Sekarang yang keempat, silakan. Oh, ternyata banyak yang angkat. Iya, silakan. Iya, adalah pokok pikiran yang terakhir yang merupakan perwujudan dari sila yang kedua. Berarti sampai di sini materi sudah saya sampaikan tadi dengan permasalahan-permasalahannya tadi yang mencerminkan permasalahan dari masing-masing pokok pikiran. Pokok pikiran pertama merupakan pancaran nilai dari nilai persatuan. Pokok pikiran yang kedua merupakan pancaran dari nilai keadilan. Yang ketiga dari kedaulatan. Kemudian yang keempat adalah pokok pikiran yang dari nilai Pancasila, ketuhanan yang Sampai di sini ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan dulu. Ya, berarti materi sudah saya selesaikan semuanya. Nah, sekarang saya akan memberikan penilaian
penilaian pengetahuan, yaitu penilaian tentang materi yang kita bahas hari ini. Ada 5 soal pilihan ganda, nanti saya bagikan kemudian isi ya. Oke, sudah selesai. Oke. Hari ini kita mempelajari materi apa tadi? Pokok pikiran yang terdapat dalam ada berapa pokok pikiran? Terus bagaimana pembelajaran hari ini menurut kamu? Iya, karena pembelajarannya asik, oke, bisa menyampaikan pendapat, bisa ikut berbicara di depan, ya kan? Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Yakin? Oke, berarti pelajaran hari ini sudah dilewati dengan baik. Ternyata menyenangkan. Dan katanya tadi tidak ada kesulitan apa aja? Kalian sudah memahami materi hari ini? Mantap. Berarti hari ini kita sudah selesai materi tentang pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingatkan untuk materi yang akan datang, materi minggu depan, coba dilihat di buku paket apa lagi. Ada satu lagi yang ingin kita bahas, yaitu tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan dipelajari di rumah, dibaca dengan baik. Nanti minggu depan kita bahas bersama. Sebelum diakhiri, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Oke, hari ini saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kita besok bisa minggu depan meneruskan kembali ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.